إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah Jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang kami cintai karena Allah, marilah kita pertama-tama senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur dengan hati kita. Hati kita merasa ridho dengan pemberian Allah seberapapun jumlahnya. Kemudian bersyukur dengan lisan-lisan kita. Hendaknya yang keluar dari lisan kita adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik diucapkan. Dzikrullah, ucapan alhamdulillah. Kemudian hendaknya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amal perbuatan kita. Kita menggunakan semua yang Allah titipkan untuk kita gunakan untuk meraih keridhoannya, mengerjakan amal-amal yang saleh. Kemudian yang kedua, semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat itu juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian yang ketiga, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berusaha semampu kita menjalankan perintahnya, dan kita berusaha secara totalitas menjauhi larangan-larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa bulan demi bulan berlalu, tak terasa pekan demi pekan berlalu, tak terasa hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik pun berlalu, dan saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini sudah di tanggal 3 Sya'ban, setidaknya kurang 27 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Maka dalam kesempatan yang baik ini, insyaallah khatib akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Bulan Sya'ban, Bulan Persiapan, Bulan Sya'ban, Bulan Pemanasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seorang yang akan berangkat haji atau umrah, maka dia pasti akan melakukan manasik haji ataupun umrah. Maka ketika kita akan hendak masuk bulan Ramadan, hendaknya kita juga mempersiapkan segalanya. Mempersiapkan ilmu, mempersiapkan bekal, mempersiapkan kesehatan, mempersiapkan deadline amal yang akan kita kerjakan, mempersiapkan target-target bacaan Quran yang akan kita tunaikan,
mempersiapkan sedekah-sedekah yang akan kita tasarrufkan. Maka insya Allah dalam kesempatan yang baik ini akan sedikit kita sampaikan tentang amalan-amalan apa saja yang hendaknya dilakukan di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Diceritakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat semangat mengerjakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ummahatul mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasum. Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu terus berpuasa, sehingga sebagian kita mengira Rasul tidak pernah berbuka. Artinya hari-harinya puasa terus. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban berbuka, sampai kemudian kami mengira Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan hadisnya, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Maka saya tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali ketika beliau di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa ya yang begitu banyak dengan puasa yang lain di bulan yang lain kecuali puasanya beliau di bulan Sya'ban. Maka muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini hendaknya memacu kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban, entah Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau mungkin puasa Daud, untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk persiapan kita sebelum kita berpuasa di bulan Ramadan. Begitu pula istri beliau yang lain, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali ketika beliau berada di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, dan ini merupakan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, terbit juga dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Maka muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian kaum muslim yang dirahmati Allah taala, perlu kita ketahui, ketika salat fardu ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Maka puasa Ramadan pun punya qobliyah, punya ba'diyah. Qobliyahnya apa? Puasa di bulan Sya'ban. Ba'diyahnya apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dari itu, dengan puasa-puasa sebelumnya dan nanti puasa-puasa setelahnya diharapkan bisa memenuhi pahala-pahala kita, bisa melengkapi kekurangan pahala kita dalam puasa di bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang kedua yang hendaknya kita lakukan adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan juga membaca doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berkaitan tentang membaca Al-Qur'an, siapa yang ingin bisa khatam di bulan Ramadan, maka usahakan dia bisa khatam di bulan Sya'ban. Karena kalau di bulan Sya'ban dia tidak khatam, bahkan tidak membaca sama sekali, mungkin di hari yang pertama dia bisa 1 juz, hari yang kedua bisa 1 juz, tapi mulai hari ketiga semangat itu akan hilang karena tidak terbiasa. Maka disebutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh Salamah bin Kuhail rahimahullahu, beliau berkata, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dulu dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya para qurra, para qari, para pembaca Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaknya kita banyak membaca doa agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Di antara teks doa yang kemudian biasa dibaca oleh para ulama salaf adalah Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamuhu minni mutaqabbala. Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah saya kepada bulan Ramadan.
umurnya ada. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada saya. Ketemu Ramadan, punya umur, punya kesehatan, punya semangat beramal soleh. Karena betapa banyak orang yang bertemu Ramadan, amalnya tidak berubah sama sekali. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, doa yang ketiga adalah wa tasallamuhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amal saya di bulan Ramadan. Kalau memang kita merubah doanya menjadi kami, bisa diganti. Mungkin untuk saya, istri saya, anak-anak, orang tua, keluarga saya, dan kaum muslimin bisa diganti dengan kalimat na, ya. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, sampaikan bulan Ramadan kepada kami. Wa tasallamuhu minna mutaqabbalan, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Ini adalah doa yang terdapat dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 264. Kemudian jamaah, amalan yang ketiga yang hendaknya kita kerjakan adalah amal-amal soleh secara umum. Selain puasa, selain baca Quran, selain doa, salat sunnah, sedekah, kita kerjakan. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Beliau memulai puasa sunnah, ya. Kemudian para ulama salaf, beliau memulai membaca Al-Quran, memperbanyak doa. Maka selanjutnya kita hendaknya memperbanyak amalan secara umum. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu pernah mengatakan, Syahrul Rajab syahrul syara'. Bulan Rajab, sebulan yang lalu, adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahru suqyiz zara'. Dan bulan Sya'ban saat ini adalah bulan menyirami tanaman yang kita tanam sebulan yang lalu. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara'. Dan di bulan Ramadan adalah saatnya memanen apa yang kita tanam. Artinya siapa yang sudah latihan beramal dari bulan Rajab, Sya'ban semakin meningkat, kemudian nanti di bulan Ramadan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Abu Bakar Al-Balkhi juga mengatakan, masalu syahri Rajab karih. Bulan Rajab, bulan yang lalu, itu seperti angin. Wa masalu Sya'ban masalul ghaim. Bulan Sya'ban seperti awan yang membawa hujan, mendung. Wa masalul Ramadan masalul matar. Adapun bulan Ramadan itu adalah apa? Seperti hujan yang turun. Wa man lam yazra wa yaghris fir Rajab, maka siapa yang tidak menanam, siapa yang tidak menyiraminya di bulan Rajab, walam yuski fi Sya'ban, dia juga tidak mengairinya di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu an yaqsida fi Ramadan, bagaimana mungkin dia bisa manen di bulan Ramadan? Masih juga disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, halaman 130. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita belum sempat memulai di bulan Rajab, saatnya kita memulai sekarang. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari amalan-amalan yang ringan, mulai secepatnya. Jangan menunda besok. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semakin cepat kita memulai, akan semakin terbentuk pribadi-pribadi yang terbiasa dengan amal soleh. Kemudian yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah amalan yang hendaknya kita lakukan juga adalah menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul di bulan Sya'ban, ya, di malam pertengahan bulan Sya'ban, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terbiasa turun di sepertiga malam yang terakhir. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh makhluknya, illa li musyrikin au musyahin, kecuali dua orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang musyahin. Siapa itu musyahin? Musyahin adalah orang-orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya.
dia dendam kepada saudaranya, dia marah kepada saudaranya, dia belum memaafkan saudaranya, dia menyimpan dendam yang kesumat kepada saudaranya, maka dia akan rugi, tidak mendapatkan ampunan di nisfu Sya'ban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah taala, secara khusus menyampaikan bahwasanya orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya seagamanya, khususnya sesama kaum muslimin, adalah orang-orang yang rugi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu surga. Artinya orang-orang yang saleh, yang meninggal di hari Senin, yang meninggal di hari Kamis, berkesempatan besar dimudahkan masuk ke surga. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka akan diampuni hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbuat syirik, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Orang-orang yang kemudian terhalang dari ampunan tadi setiap hari Kamis dan setiap hari Senin adalah siapa? Adalah orang yang antara dia dengan saudara sesama muslim punya permusuhan. Fayuqal, maka akan dikatakan, andiru hadaini hatta yastaliha. Tunggu sampai dua orang ini berdamai, sudah tidak bermusuhan lagi. Antadiru hadaini hatta yastaliha. Tunggu sampai dua orang ini kemudian berdamai. Andiru hadaini hatta yastaliha. Tunggu sampai dua orang ini berdamai. Kalau nggak berdamai, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan ampunan setiap Senin dan setiap Kamis. Dia tidak akan mendapatkan ampunan kelak di nisfu Sya'ban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, kita meninggalkan permusuhan di bulan Sya'ban ini dan di bulan-bulan setelahnya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kita mengerjakan amalan-amalan yang ada hadis sahih di sana. Cukup bagi kita mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuen kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan saya beribadah hanya kepada Allah, dan beribadahnya saya kepada Allah mencontoh yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ahmadu rabbi wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari khutbah yang pertama setidaknya kita memiliki 4 kesimpulan, 4 amal yang hendaknya kita kerjakan di bulan Sya'ban, persiapan ketemu Ramadan adalah: yang pertama, perbanyak puasa sunnah. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Usahakan 1 hari 1 juz. Kemudian banyak doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan, mudahkan saya beramal di bulan Ramadan, terimalah amal saya di bulan Ramadan. Yang ketiga, mengerjakan amal-amal soleh secara umum. Dan yang keempat, menjauhi perbuatan syirik, menjauhi permusuhan kepada sesama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk tarawih, untuk kemudian tadarus khatam di bulan Ramadan, dan mengizinkan kita kelak untuk sholat
Idul Fitri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Wasallim lana Ramadan, pertemukanlah Ramadan dengan kami ya Allah. Kami dalam keadaan sehat, kami dimudahkan beramal saleh di dalamnya ya Allah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan kami mohon ya Allah, terimalah amal saleh kami kelak di bulan Ramadan. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma ij'al hadha baldan Indonesia baldan amina warzuq ahlahu binas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salah.